Bab 151. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Hadirin sekalian, ini adalah serangan terakhir. Saya harap kalian semua tidak akan menyia-nyiakan tenaga untuk menghancurkan formasi itu. Pada saat itu, Yun Xiao juga sedikit bersemangat di dalam hatinya dan berteriak kepada banyak murid. Pada saat ini, tentu saja, orang-orang tidak akan ragu. Jika kita mengatakan bahwa mereka tidak berhasil karena mereka tidak dapat melihat harapan, maka pada saat ini, kita semua menggunakan energi untuk menghisap susu. Kekuatan serangan kali ini benar-benar yang terkuat, yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Aliran energi yang sangat besar mengalir ke arah para murid lembah Fei Cui di depan aula. Melihat bahwa serangan itu akan datang, Yin Li, seorang murid lembah Fei Cui, meraung, "Dengarkan para murid lembah Fei Cui." Semua orang cepat-cepat menarik formasi dan kembali ke aula. Tanpa ragu-ragu, banyak murid lembah Fei Cui dengan cepat melangkah kembali ke aula, dan aliran energi yang kuat itu mengalir ke aula. Tiba-tiba, aliran energi yang sangat besar itu tampaknya sangat terpengaruh. Serangan cepat itu menjadi tidak bergerak untuk waktu yang singkat, dan akhirnya menghilang perlahan-lahan, yang tidak berpengaruh pada seluruh aula. Ketika Liu Yu melihat ini, pupil matanya mengecil dengan hebat. Ini adalah kekuatan yang terkandung di dalam aula. Dia menahan serangan orang-orang. Kekuatan yang dahsyat itu tidak berpengaruh pada seluruh aula. Ayo, pertempuran sudah berakhir. Ketiga murid utama juga sangat terkejut. Meskipun mereka bereaksi, mereka bergegas ke dalam. Pada saat ini, para murid lembah Fei Cui meninggalkan aula dengan cepat. Liu Yu, ikuti aku. Jangan terlalu jauh dariku. Para murid lembah Fei Cui telah pergi. Aliansi dari tiga gerbang utama hancur dan mereka saling bertarung. Wajah Yun Xiao menjadi lebih serius dan memberitahu Liu Yu. Liu Yu mengangguk, mengikuti di belakang awan, mencium aroma tubuh. Seluruh orang tidak dapat menahan beberapa keanehan, tubuh tampaknya memiliki sedikit reaksi. Yun Xiao tidak memperhatikan semua ini, tetapi Hua Zong, yang dekat dengan mereka, melihatnya dengan jelas. Dia lebih marah dan lebih yakin. Liu Yu punya ide untuk Yun Xiao, yang tidak dapat dia tahan. Hua Zong merenung sejenak, tetapi diam-diam merencanakan bahwa begitu Yun Xiao dan Liu Yu dipisahkan, ia harus mengambil kesempatan untuk meninggalkan Liu Yu di tempat rahasia ini atau bahkan membunuhnya. Tidak ada apapun di aula yang dapat menarik semua sekte. Lagi pula, selain susunan yang melekat di aula, hampir semuanya telah disingkirkan, hanya menyisakan aula yang kosong. Para pengikut masing-masing sekte tidak ingin tinggal sama sekali. Mereka meninggalkan aula utama dan pergi ke aula samping. Aula samping tidak terlihat apa-apa, tetapi Liu Yu mengikuti di balik awan, tetapi ia melihat pintu masuk dunia kecil, dan Liu Yu sudah menebaknya. Benar saja, Yun Xiao berbisik kepada Liu Yu, ini adalah pintu masuk ke dunia kecil. Setelah memasuki dunia kecil, kita dianggap berada di area penilaian. Sayangnya, saat kita datang terakhir kali, aku tidak cukup kuat. Aku hampir tidak melewati level pertama, dan level kedua telah gagal sebelum dampaknya. Liu Yu mengangguk. Terakhir kali Yun Xiao adalah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, pencapaian Yun Xiao paling banyak adalah 6 atau 7 tingkat seni bela diri. Sangat kuat untuk melewati level pertama. Liu Yu mengikuti di balik awan, melangkah masuk, dan tiba-tiba memasuki tempat yang indah. Pemandangan di sekitarnya jauh lebih realistis daripada dunia kecil tempat Liu Yu ditinggalkan untuk menunggu orang yang tepat. Itu semakin dekat dan dekat dengan dunia nyata di luar. Namun, dunia kecil ini jelas bercampur dengan rasa kematian yang kuat di dalamnya. Jelas, penguasa dunia kecil ini telah meninggal, dan telah meninggal untuk waktu yang lama, sehingga kematian ini telah merasuki seluruh dunia kecil. Meskipun keruntuhan dunia kecil sangat lambat, tidak peduli seberapa lambatnya, ada batas waktu. Jelas, dunia kecil itu telah mengalami waktu yang sangat lama, dan tidak jauh dari kehancuran. Kamu harus berhati-hati, bahkan aku tidak bisa menjagamu saat kamu sampai di sini. Setelah awan itu datang ke dunia kecil itu, seluruh wajah orang itu menjadi sangat serius. Liu Yu mengangguk dengan berat, tentu saja tidak ceroboh. Segera, berjalan di sepanjang jalan, Liu Yu melihat sebuah gunung berapi di kejauhan. Di gunung berapi itu, ada banyak murid dari sekte lain dan sekte Liu Yun. Beberapa dari mereka sedang mencari sesuatu. Beberapa sedang bertarung dengan monster api di gunung berapi itu. Melihat ini,
Awan itu tidak terkejut, dan menjelaskan kepada Liu Yu, ada manik-manik api dan Nei dan monster api di gunung berapi ini, yang terbaik untuk pemurnian tubuh, bukan untuk pemurnian tubuh. Memurnikan beberapa juga dapat meningkatkan beberapa kekuatan fisik, tetapi itu tidak terlalu berguna. Liu Yu mengangguk dan mencarinya. Segera, dia menemukan satu. Ketika dia melihat bahwa Liu Yuxiu adalah bakat ketiga, dia langsung ingin merampok Liu Yu. Tetapi ketika dia melihat Yun Xiao di sampingnya, dia segera berbalik dan menyerahkan manik api itu. Lalu wajah Liu berseri-seri karena rasa terima kasih. Manik api itu sangat berguna baginya. Ia merasa bahwa ia dapat menyerap energi itu dengan sempurna. Setelah energi manik api itu ditelan dan dimurnikan oleh tubuh Liu Yu, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, kualitasnya sangat tinggi. Liu Yu merasa bahwa jika ia dapat menyerap ratusan manik api itu, ia mungkin dapat membuat terobosan lain dalam kekuatan fisiknya. Formula sihir 9 putaran itu mencapai tahap akhir dari level pertama, yang pasti akan memiliki pengaruh yang tidak kecil padanya. Dalam sekejap, Liu Yu membuat keputusan. Ia membuka matanya dan berkata kepada awan itu, "Kakak perempuan, aku bermaksud untuk tinggal di sini dan mencari manik-manik api itu. Kakak perempuan, jika kau ingin berkeliaran di depanmu, kau harus pergi dulu. Namun, kultivasimu terlalu rendah. Itu terlalu berbahaya bagi seseorang. Kau tidak dapat mengalahkan binatang buas yang sedikit lebih kuat." Awan itu ragu-ragu. Sebenarnya, ia juga merasa bahwa ia agak lambat dalam menunggu Liu Yu, dan hatinya juga sedikit cemas. Namun, Liu Yu tidak mengatakan bahwa ia adalah teman kakaknya. Hanya karena bakat Liu Yu, dia memiliki kecintaan yang kuat terhadap bakat. Dia benar-benar tidak menginginkan kecelakaan apapun. Liu Yu tahu bahwa Yun Xiao tidak akan merasa tenang jika dia tidak mengungkapkan sesuatu saat ini. Saat ini, Liu Yu mendatangi Yun Xiao dan mengungkapkan bahwa dia sekarang adalah kultivasi kelas 6 Wuling. Dengan roh pedangnya sendiri, dia setidaknya dapat melarikan diri dari biksu kelas 9 Wuling tanpa melindungi dirinya sendiri. Mendengar Liu Yu berkata demikian, Yun Xiao tiba-tiba berubah dari makan menjadi terkejut. Tanpa diduga, Liu Yu begitu ganas. Namun, Yun Xiao masih memiliki beberapa keraguan. Dia khawatir Liu Yu ingin tinggal di sini dan dia tidak setuju, jadi dia memainkan trik. Melihat dia mengatakan langkah ini, Yun Xiao masih tidak percaya. Liu Yu tidak berdaya, tetapi hatinya semakin tergerak. Liu Yu mengendalikan rahasia pernapasan, memperlihatkan jejak napasnya sendiri, dan kemudian dengan cepat menyatu. Bencana itu terjadi dalam 0,01 detik selama seluruh proses. Tidak ada yang memperhatikan kecuali alasan mengapa awan itu begitu terserap. Menghadapi fakta, meskipun awan itu sangat tidak percaya, tetapi sekarang juga harus percaya. Meskipun tidak jelas mengapa, kecepatan kultivasi Liu Yu begitu cepat, napas yang baru saja diungkapkan Liu Yu Gang sangat nyata, dan napasnya sangat ringkas. Jelas, itu bukan peningkatan cepat dari minum beberapa pil. Sekarang, kamu bisa tenang. Melihat beberapa awan yang kusam, Liu Yu berkata sambil tersenyum. Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Kekuatan yang kau tunjukkan memang sangat kuat. Namun, hampir rata-rata level di sini adalah Wuling Liupin. Kekuatanmu masih rendah. Dengan roh pedang, kau bisa bertarung di atas level. Namun, jika menyangkut Wuling, pedang, dan tinju, itu tidak cukup bagimu untuk memiliki cukup kelebihan. Misalnya, aku juga mengerti setengah dari tinju. Dalam kasus kesenjangan 3 tingkat dalam kultivasi, kau tidak bisa menjadi lawanku. Kau akan dengan mudah dikalahkan olehku, dan kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri." Liu Yu mengangguk. Memang benar bahwa dugaan Yun Xiao berlaku untuk banyak orang, tetapi tidak begitu berlaku untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah memahami 30% dari makna pedang. 10% roh pedang seharusnya dapat mengimbangi kesenjangan lebih dari satu level. 20,5% makna pedang hampir sama dengan kekuatan seseorang saat ini, yang setara dengan kekuatan kultivasi Yun Xiao di puncak Wuling Bapin. Kekuatan seperti itu tentu mustahil untuk mengalahkan Yun Xiao, tetapi masih ada harapan untuk lolos di tangan Yun Xiao, setidaknya hampir mustahil bagi Yun Xiao untuk mempertahankan dirinya. Jika kau memiliki kekuatan seperti itu, kau juga bisa bertindak sendiri di sini. Ingat, ketika kau telah mengumpulkan cukup manik-manik api, kau bisa segera datang dan menemuiku. Lagi pula, semakin banyak yang kau dukung, semakin kuat orang-orang itu,
terutama para murid lembah Fei Cui dan Paviliun King Chen. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kita, terutama Li Feiyu dari lembah Fei Cui dan asap debu dari Paviliun King Chen. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada mereka yang setingkat, jadi sulit untuk memiliki lawan. Yun Xiao akhirnya memilih untuk berkompromi, setuju untuk membiarkan Liu Yu sendirian di sini. Melihat ini, Liu Yu merasa lega. Jika Yun Xiao tidak setuju, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan mengikuti Yun Xiao. Melihat Liu Yu mengangguk, Yun Xiao berkata, "Karena kau bertindak sendiri, aku akan memecahkan masalah lain untukmu." Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dariku. Liu Yu tidak tahu mengapa, lalu ia teringat sesuatu. Yun Xiao kemudian datang tidak jauh dari sana. Hua Zong, yang telah mengikuti Liu Yu dan Yun Xiao dari dekat, berkata, "Kakak seperguruan Hua, 3 ujian ini semakin sulit. Semakin banyak orang dan semakin kuat. Kakak seperguruan, mari kita bertindak bersama." Ini, pada hari kerja, ia mungkin telah setuju sejak lama, dan hatinya bahkan lebih bahagia. Namun saat ini, ia sedang memikirkan bagaimana cara menyelesaikan Liu Yu. Melihat inisiatif Liu Yu untuk meminta perpisahan dari Yun Xiao, ia merasa senang untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Yun Xiao akan melakukan ini untuk Liu Yu, yang membuatnya merasa tidak berdaya dan kesal pada Liu Yu. "Kenapa, kakak seperguruan Hua tidak mau?" Ekspresi awan berkerut. Hua Zong berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana mungkin, merupakan kehormatan bagiku untuk bersama adik seperguruan Yun Xiao. Ayo pergi." Wajah Hua Zong dan ekspresi memiliki kehormatan Yan, tetapi diam-diam mengikuti di belakang beberapa saudara seperguruan muda membuat mata. Kedua murid Liu Yunzong dari Wuling Bapin segera menyadari bahwa mereka telah berpisah dari Hua Zong dan kemudian berjalan kembali. Yun Xiao jelas tentang hal ini, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia masih sangat percaya pada Liu Yu, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan dua adik laki-laki Hua Zong, dia tidak akan berada dalam bahaya. Permintaan manik-manik api di Gunung Huoyan tidak terlalu besar. Selain itu, pasti ada hal-hal yang lebih baik di belakang, jadi mereka tidak mau tinggal. Kecuali Selusin atau lebih murid Wuling Wuliupin, yang lainnya pergi ke area dalam. "Nak, berikan manik-manik api di tanganmu, atau kami akan membiarkanmu terlihat baik." Dua murid Wuling Liupin mendatangi Liu Yu dan berkata dengan suara dingin. Mereka melihat bahwa Liu Yu telah mengumpulkan 10 manik-manik api, jadi mereka menjadi serakah. Liu Yu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa prestasinya terlalu rendah. Dia benar-benar terjepit seperti kesemek yang lembut. Dia juga sedikit marah di dalam hatinya. Dia berkata kepada mereka, "Berikan cincin penyimpananmu padaku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Keduanya tercengang dan kemudian marah. Liu Yu adalah provokasi telanjang bagi mereka. Salah satu dari mereka segera mengambil Zenyuan di tangannya dan dengan keras menunjuk Liu Yu Fan, berharap untuk memberi Liu Yu pelajaran yang keras. Telapak tangan Liu Yu mengarah ke telapak tangan yang lain. Dia tidak menggunakan Zenyuan, tetapi hanya menggunakan kekuatan fisik murni. Murid dari tangan Liu Yu yang berlawanan langsung melemparkannya keluar. Meskipun dia tidak terluka, dia benar-benar marah di dalam hatinya. Dan murid lain dari Wuling Liupin di sampingnya tidak menyangka bahwa Liu Yu masih memiliki kekuatan ini. Dia tidak berani ceroboh dan menggunakan semua kekuatannya untuk membombardir Liu Yu dengan ganas. Ekspresi Liu Yu tetap tidak berubah, dan dia bangga bertarung melawan 8 pemborosan. Murid ini langsung terhempas dan terhantam keras di magma. Sebelumnya, karena Zenyuan ada di sekujur tubuhnya, dia baik-baik saja di magma. Namun sekarang seluruh pertahanan tubuhnya ditembus oleh Liu Yu, dan magma mengalir langsung ke tubuhnya. Tiba-tiba, pakaiannya compang camping dan rambutnya terbakar. "Ah, aku akan membunuhmu." Keduanya benar-benar marah dan mulai menyerang Liu Yu bersama-sama. Liu Yu berdiri diam, satu kaki, satu telapak tangan. Mereka terbang keluar lagi dan menderita beberapa luka serius. Pada saat ini, kedua orang itu juga mengerti bahwa kekuatan Liu Yu tidak sesederhana yang terlihat. Jelas bahwa Liu Yu memainkan peran sebagai harimau pemakan babi. Dua orang berpikir lagi, kultivasi Liu Yu hanya Wuling Sanpin, tetapi tidak mudah untuk sampai di sini. Mereka diam-diam menyesal bahwa ketika mereka berencana untuk memulai, mereka tidak memikirkannya dengan jernih. Sekarang sudah terlambat. Pada saat ini, Liu Yu juga mendatangi dua orang di depannya dan berkata, "Serahkan cincin penyimpanan itu."
Jika tidak, kalian akan mengerti akibatnya. Mereka tidak berani ragu. Kali ini, ketika mereka menendang pelat besi, mereka hanya bisa mengakui kesalahan mereka. Mereka segera menghapus bekas pada cincin itu dan menyerahkan cincin penyimpanan itu. Mereka diam-diam tertekan. Kali ini, jika mereka tidak menemukan lebih banyak harta di tempat rahasia ini, mereka akan kehilangan banyak hal. Liu Yu mengambil cincin penyimpanan dua orang, mencapnya, dan memeriksa cincin penyimpanan mereka. Barang-barang di dalam cincin penyimpanan dua orang itu tidak terlalu banyak. Satu-satunya barang yang bisa dilihat Liu Yu adalah ribuan batu roh dan 40 manik api. Barang-barang lainnya adalah barang-barang yang tidak berharga dan tidak berharga. Dia mengeluarkan batu roh dan manik api dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Liu Yu masih sangat senang. Dia mengumpulkan 40 manik api dengan sangat cepat, dan dengan apa yang telah dia kumpulkan, dia sudah mencapai 50. Jika kamu merampok orang-orang yang masih mengumpulkan manik-manik api di sini, kamu seharusnya sudah memiliki cukup banyak. Memikirkan hal ini, mata Liu Yu tertuju pada murid-murid lainnya. Melihat mata Liu Yu, orang-orang ini langsung terkejut dan melarikan diri dengan cepat. Mereka tidak peduli dengan manik-manik api apapun. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan senyum, tetapi dia tidak mengejarnya. Jika dia benar-benar menggertak, apa bedanya di antara mereka? Manik api adalah manik yang terbentuk dari gulungan gunung berapi bawah tanah. Aura api berkualitas sangat tinggi bercampur dengannya di bawah suhu tinggi yang kuat. Setiap 3 tahun, mereka akan dibersihkan oleh orang-orang yang datang ke sini. Kali ini, mereka telah dikumpulkan. Liu Yu mencari lagi selama hampir setengah jam, tetapi hanya menemukan sekitar 10, yang sulit ditemukan nanti. Ini membuat Liu Yu diam-diam cemas, dan bahkan sedikit menyesal di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi dan merampok manik-manik api mereka sebelum melepaskannya. Yah, magma di sini sangat panas. Tiba-tiba, Liu Yu datang ke salah satu magma, merasakan bahwa suhunya lebih dari 1 keping lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah ada hal-hal baik di sana. Liu Yu berkata dalam hatinya. Liu Yu ingin datang ke sini, di mana suhunya sangat tinggi, pasti lebih mudah untuk membentuk manik-manik api. Hanya saja suhu di sini terlalu tinggi. Hanya berdiri di luar magma membuat Liu Yuyun panas dan kering. Tidak mudah bagi Liu Yu untuk menyentuhnya sesuka hati. Tidak mungkin, Liu Yu langsung menuju magma. Magma segera menyebar, Liu Yu tergesa-gesa menghindar, sambil melihat ke bawah magma. Banyak manik-manik api. Di bawah magma, tumpukan-tumpukan dari sebelumnya mengambil manik-manik api berbentuk lingkaran besar samar-samar, warnanya juga lebih cerah. Tidak, magma akan mengisi tempat ini lagi. Liu Yu terkejut, tetapi dia sama sekali tidak ragu-ragu. Dia menamparkan magma di bagian bawah lagi, memanfaatkan kesempatan itu dan mengambilnya. Melihat magma akan menutup lagi, dia menamparnya lagi. 10 kali, Liu Yu mengumpulkan hampir 100 manik-manik api. Pada saat ini, Liu Yu bergegas kembali ke tepi pantai. Meskipun waktu yang baru saja berlalu begitu singkat, pengorbanan Liu Yu yang sebenarnya tidaklah sedikit. Tidak hanya untuk mempertahankan lapisan perlindungan di sekeliling tubuhnya, tetapi juga untuk mengisolasi sebagian panas api. Yang terpenting adalah menyingkirkan magma, yang membutuhkan banyak kekuatan. Wah, akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini, 2 orang murid sekte Liu Yun datang kepada Liu Yu dan berkata dengan wajah muram. Liu Yu diam-diam memarahi bahwa kedua adik laki-laki sekte Hua Song benar-benar menemukan waktu. Jika mereka dalam kondisi terbaik, mereka dapat bertarung dengan mereka, tetapi saat ini bukanlah saat yang tepat. Saat ini, tanpa ragu-ragu, Liu Yu menemukan arah yang benar dan mulai berlari. Melihat ini, kedua orang yang dikirim oleh sekte Hua Song mencibir, tetapi kecepatannya tidak lambat. Mereka mengikuti Liu Yu dari dekat, dan mereka tidak sibuk mengejar Liu Yu. Mereka hanya kucing dan tikus di belakang Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu diam-diam memarahi dalam hatinya, tetapi dia punya rencana. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mulai memurnikan manik api. Begitu kekuatan manik api itu disempurnakan, Liu Yu segera merasakan bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat secara signifikan, dan kali ini dia mengambil hampir 100 manik api kemudian, dan efeknya lebih baik daripada yang pertama. Menyadari perubahan ini, hati Liu Yu bahkan lebih bahagia. Liu Yu memperkirakan bahwa selama dia menyerap 70 atau 80 manik api lagi,
tubuhnya akan mencapai level pertama dari formula sihir 9 putaran. Benar saja, hanya ketika kamu keluar dari sekte dan mencari peluang, kamu dapat dengan cepat meningkatkan prestasimu. Aku percaya bahwa mereka yang datang ke tempat rahasia Mingli ini pasti akan meningkatkan prestasi mereka selama mereka dapat keluar hidup-hidup. Dengan peningkatan kekuatan fisik yang cepat, sambil menikmati kesenangan, Liu Yu mendesah bahwa dia tidak percaya bahwa hanya dia yang mendapat kesempatan, orang lain akan mendapatkan kesempatan, dan mungkin itu lebih besar dari miliknya sendiri. Ketika hampir 30 buah disempurnakan, Liu Yu tidak memiliki perasaan untuk memurnikan satu pun. Sebaliknya, dia menyempurnakan 2 potong, lalu 3 potong, dan akhirnya 8 potong sekaligus. Saya khawatir seluruh api Liu Zu akan menyala lagi untuk sementara waktu. Sayangnya, Liu Yu masih selangkah lagi dari terobosan, dan belum berhasil. Sialan, hampir sampai. Hati Liu Yu sangat marah, tetapi tidak ada cara. Bagaimanapun, meskipun tubuhnya kuat, dia masih memiliki batas untuk ditanggung. Saat ini, dia telah mencapai batasnya. Jika dia menyerap lagi, tubuhnya akan rusak parah. Pada saat ini, 2 saudara bela diri yang lebih muda yang dikirim oleh Hua Zong juga memanfaatkan kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Mereka sangat gembira dan tertawa, lari. Kamu berlari, mengapa kamu tidak lari sekarang? Dengan dengungan dingin, Liu Yu berkata, lari. Kenapa lari? Kamu harus lari. Liu Yu tidak melawan kedua pria itu karena konsumsi Zenyuan yang serius. Saat ini, Liu Yu tidak hanya hampir pulih, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin Liu Yu takut pada mereka? Haha, kakak seperguruan Xing, apakah menurutmu anak itu takut menjadi bodoh dan bahkan berbicara gila? Salah satu dari keduanya tertawa. Kakak seperguruan juga berpikir bahwa Liu Yu gila, yang langsung membuatnya merasa tidak berarti. Jadi dia berkata, adik seperguruan Park, karena dia sudah gila, kita harus berhenti bermain dan membunuhnya untuk mengejar kakak seperguruan Hua. Kalau tidak, kakak seperguruan Hua akan marah jika dia tidak kembali menemui kita begitu lama. Adik seperguruan mengangguk, juga merasa tidak ada artinya, lagi pula, menggoda orang gila tidak ada artinya. Liu Yu mencibir dalam hatinya. Jika itu normal, dia masih peduli dengan persahabatan keluarga yang sama. Tidak baik baginya untuk mati. Sekarang dia marah, tetapi dia berencana untuk meninggalkan mereka. Pergilah ke neraka. Di bawah amarah, keterampilan tinju Liu Yu memiliki formasi baru, yang paling kuat, tetapi juga yang paling ganas. Liu Yu menamakan tinju ini sebagai amukan yang membakar langit. Amukan dapat membakar langit. Tidak, tiba-tiba, pertahanan Liu Yu yang ganas membuat mereka menyerang dengan cepat meskipun tubuh Liu Yu belum mengalami terobosan besar, kekuatannya dapat dibandingkan dengan kekuatan roh bela diri biasa Jiupin. Dengan amarah yang membakar surga, serangan tinju yang ganas seperti ini sangat kuat. Liu Yu adalah 1 lawan 2. Alih-alih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia berada di atas angin. Ini adalah perubahan keadaan formula sihir Jiushuan. Adik seperguruan, anak ini sedikit licik. Kita tidak bisa ceroboh dan melakukan yang terbaik. Saat ini, mereka juga tahu bahwa mereka telah kehilangan pandangan satu sama lain. Kakak seperguruan dari kedua orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada adik laki-lakinya. Tidak perlu bagi kakak seperguruan Xing untuk mengatakan bahwa adik laki-lakinya juga tahu bahwa Liu Yu sulit. Dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Setelah serangan Liu Yu, dia cukup terkejut bahwa dia mampu menciptakan gerakan ini dalam kemarahan, yang juga mencairkan depresi karena tidak ada terobosan dalam kultivasi fisik. Namun segera, Liu Yu telah sepenuhnya digantikan oleh warna ekstasi. Liu Yu menemukan bahwa ketika dia baru saja meninju, ada tanda-tanda terobosan dalam kultivasi fisiknya. Alasannya adalah ketika dia menggunakan kekuatan tubuh fisik, sebuah kekuatan muncul. Dan kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan manik api. Liu Yu memahami kunci kekuatan ini ketika dia memikirkannya. Kekuatan ini seharusnya adalah kekuatan manik api, tetapi itu adalah kekuatan untuk memurnikan terlalu banyak manik api, jadi masih banyak yang tersembunyi di dalam tubuh, tidak diubah menjadi kekuatan tubuh. Jika Liu Yu tidak dapat menyerap kekuatan ini dalam waktu singkat, sebagian darinya secara bertahap akan berubah menjadi kekuatan Liu Yu sendiri, tetapi lebih banyak kekuatan tersembunyi akan mengendap lebih dalam, dan akan lebih sulit untuk merangsangnya di masa mendatang. Tetapi sekarang,
Liu Yu menggunakan kekuatannya sendiri dengan keras, yang membuat energi potensial meledak, yang membuat kultivasi fisik Liu Yu tidak dapat menembus secara tiba-tiba. Dengan penemuan ini, wajah Liu Yu tiba-tiba berubah. Ekspresi wajahnya membuat dua saudara seperguruan Huazong merasa tidak nyaman. Namun, mereka juga menyadari perilaku Huazong. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mengikuti nasihatnya, mereka akan semakin menderita. Tanpa ragu, mereka melancarkan serangan terhadap Liu Yu. Keduanya ahli dalam seni bela diri. Mereka percaya diri. Mereka merasa bahwa meskipun mereka tidak dapat mengalahkan Liu Yu, tidak ada masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Dua orang, satu dengan pisau dan satu dengan pedang, dapat digambarkan sebagai kombinasi pedang dan pedang, menyerang Liu Yu. Kekuatan kedua orang itu memang sangat bagus. Mereka sudah memahami arti pedang dan benih arti Dao. Mungkin pada saat Wuling Jiupin atau Wuzong, mereka akan dapat menumbuhkan arti Dao yang sebenarnya. Namun, kekuatan seperti itu tidak cukup untuk dilihat. Amarah Liu Yu yang membakar langit, setelah tercipta, telah mencapai tingkat tinju Xuanji, yang mengandung rasa amarah yang kuat, tetapi lebih kuat. Setiap pukulan Liu Yu tidak terkendali, dan dia mencoba yang terbaik. Dia perlu menyerang sebanyak mungkin untuk mengekspos kekuatan tersembunyi di tubuhnya. Itu sangat tidak terkendali, dengan seluruh kekuatan seseorang, sedikit mengabaikan pendekatan defensif, sehingga dua orang lainnya merasa terikat. Bagaimanapun, mereka bukan Liu Yu. Daging mereka tidak normal. Mereka tidak berani membiarkan Liu Yu memukul mereka dengan keras. Jika tidak, mereka tidak akan mati atau cacat. Cepat, hampir menerobos. Beri aku kesempatan. Kekuatan yang terkumpul sudah cukup. Tanpa ragu, Liu Yu memilih untuk menerobos kekuatan fisiknya. Liu Yu dapat merasakan bahwa beberapa bagian tubuhnya tampaknya telah mengalami reorganisasi. Pertahanan fisiknya menjadi lebih kuat, dan kekuatannya telah melonjak hampir 20% dibandingkan dengan sebelumnya, yang dapat dikatakan sebagai peningkatan yang sangat besar. Terobosan Liu Yu dilihat oleh dua orang. Salah satu dari mereka, saudara senior Xing, berkata, ketika Liu Yu tidak menerobos, kita semua sama sekali bukan saingan. Jika kita menerobos sekarang, saya khawatir kita tidak akan menjadi saingan. Saya pikir kita akan mundur sementara dan memberitahu dia tentang situasi Liu Yu sehingga dia bisa berhati-hati. Adik laki-lakinya mengangguk, dan keduanya telah mundur. Saya ingin pergi. Saya harus bertanya apakah saya setuju atau tidak. Meskipun kedua orang ini membantu diri mereka sendiri, Liu Yu tidak melupakan tujuan mereka. Hari ini dia memutuskan dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak bagus. Mereka terkejut. Saat ini, momentum Liu Yu terlalu kuat dan memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Mereka merasa bahwa mereka sama sekali bukan saingan. Mereka segera mundur. Adik seperguruan, mari kita pergi sendiri-sendiri. Lagi pula, dia mengandalkan serangan fisik jarak dekat, jadi kita punya harapan lebih besar untuk lolos. Dua orang itu juga generasi dangduan, tanpa ragu-ragu, berjalan ke arah yang berlawanan. Liu Yu mencibir dalam hatinya. Dia tidak hanya jago dalam serangan jarak dekat, tetapi juga tidak kalah kuat dari serangan fisik saat ini. Jika dua orang bersama-sama, agak sulit baginya untuk menjaga mereka. Namun, sekarang setelah mereka terpisah, lebih mudah baginya untuk membersihkan kedua orang itu. Liu Yu menatap kakak seperguruannya dan berkata pada dirinya sendiri, kamu lebih cepat. Aku akan membersihkanmu, dan kemudian aku akan membersihkan adik seperguruanmu. Saat ini, Liu Yu tidak ragu untuk mengejarnya, dan pedangnya yang kuat keluar dari tubuhnya, 30% dari niat pedangnya tidak tertahan, dan dia menebasnya dengan satu pedang. Saat ini, tidak ada orang lain di sini, dan dua saudara seperguruan Huazong telah dianggap mati. Demi keselamatan, Liu Yu secara alami meledakkan kekuatannya tanpa syarat. Pedang itu langsung menuju tubuhnya, pertama muncrat darah, dan akhirnya meledak. Liu Yu juga sedikit terkejut dengan kekuatannya. Namun, Liu Yu masih ingat bahwa saudara seperguruannya masih melarikan diri ke arah lain. Dia tidak ragu-ragu saat ini. Dia mengambil cincin penyimpanan orang lain dan dengan cepat mengejar arah pelarian saudara seperguruannya. Ketika Liu Yu menyusulnya, dia sudah putus asa dan bertanya, di mana saudara seperguruanku? Sebentar lagi kamu akan turun bersamanya. Liu Yu berkata dengan ringan. Saudara seperguruan muda ini tidak mau dan kesal. Dia tidak mau mati seperti ini.
Dia membenci Hua Zong dan bahkan memintanya untuk membunuh Liu Yu. Kalau tidak, dia tidak akan mati. Pedang Liu Yu mengakibatkan nyawa pihak lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bukan niatnya untuk bertarung dengan pihak lain. Hanya saja meskipun kedua orang itu saling melepaskan, pihak lain, sebagai pion Hua Zong, pada akhirnya akan menentangnya. Dalam hal ini, mungkin cara terbaik untuk menyelesaikan masalah lebih awal. Saya khawatir kakak perempuan Liu Yunxiao mampu menembus langit dengan cepat. Saya khawatir hati Liu Yunxiao tidak dapat menembus dengan cepat, dunia kecil ini benar-benar cukup besar. Butuh waktu lama bagiku untuk meninggalkan daratan dan datang ke daerah perairan ini. Aku tidak tahu apakah ada bahaya di daerah perairan ini. Namun, daerah perairan ini harus dilintasi. Butuh waktu hampir sehari bagi Liu Yukai untuk meninggalkan daratan dan datang ke perairan. Namun, sejauh ini, meskipun Liu Yu telah melihat beberapa murid dari 3 sekolah utama lainnya, dia belum menemukan keberadaan Yun Xiao, yang jelas masih di depan. Melihat ini, Liu Yu melangkah ke dalam air tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, sekelompok murid dari sekolah yang berbeda datang dari jauh dan menghentikan Liu Yu. Adik seperguruan ini, mari kita maju bersama. Daerah perairan ini sangat kuat, tidak hanya dari air, tetapi juga dari atas. Terlalu berbahaya untuk satu orang. Ada hampir 10 dari mereka. Kekuatan mereka berada di antara kelas 6 dan kelas 7 Wuling. Seorang murid sekte Liu Yun dari kelas 7 Wuling berkata kepada Liu Yu. Prestasi Liu Yu saat ini adalah seni bela diri kelas 6, yang layak untuk didekati oleh pihak lain. Meskipun Liu Yu yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak tahu banyak tentang bahaya di depan. Tentu saja, beberapa orang akan menemaninya. Dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Melihat persetujuan Liu Yu, pria itu sangat gembira. Semakin banyak orang, tentu saja, semakin banyak perlindungan diri. Di antara orang-orang ini, sebelum Liu Yu bergabung, hanya ada 2 murid sekte Liu Yun. Setelah Liu Yu bergabung, hanya ada 3 dari mereka. Sekte Liu Yun bukanlah pihak terlemah dalam tim. Setelah Liu Yu bergabung, mereka juga mulai mengembangkan sayap aura mereka dan menuju ke air. Liu Yu juga memahami situasi area air setelah pengenalan murid bernama Bu Fei dari sekte Liu Yun. Ada banyak binatang buas di area air ini, yang sebagian besar berada di antara kelas 6 dan 9 Wuling. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada binatang buas Wuzong. Di atas air, ada burung nasar. Burung nasar ini tidak kuat. Mereka seperti Wuling, tetapi sayap Wuling tidak dapat mencapai ketinggian burung nasar. Jadi, wajar saja, kita harus menghadapi gangguan burung nasar sepanjang waktu. Dan Anda tidak bisa mengabaikan burung nasar ini. Bagaimanapun, kekuatan burung nasar untuk menyelam tiba-tiba masih sangat kuat. Anda harus menggunakan sebagian elemen kebenaran untuk melawan. Dan dengan cara ini, sayap aura asli saja akan menghabiskan banyak uang, tetapi juga harus waspada terhadap burung nasar, tentu saja lebih banyak orang benar-benar menghabiskan banyak uang. Bagaimanapun, tidak ada kemungkinan lain untuk menjadi makanan monster air atau burung nasar. Jika ada sekitar 10 orang yang bersatu, itu mungkin untuk dilewati. Adapun Wuling tingkat 8, berhati-hatilah, ia harus bisa lulus. Sedangkan untuk Wuling Jiupin, selama kau tidak bertemu monster tingkat Wuzong, kau hampir bisa berjalan mendatar. Memahami hal ini Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam, mengikuti kecepatan orang-orang ini meskipun lebih lambat, tetapi menang dengan aman. Hati-hati, tiba-tiba, fluktuasi bawah air yang dahsyat, tiba-tiba seseorang bersuara tinggi mengingatkan suatu cara. Tiba-tiba, semua orang menjadi gugup. Pada saat ini, seekor monster berukuran sekitar 2 kaki, yang tampak seperti ikan sturgeon, bergegas keluar dari air, membuka mulutnya dan menggigit salah satu murid Fei Xingzong. Ketika mereka melihat monster itu, mereka menjadi rileks, dan suasana tegang menghilang begitu saja. Murid Fei Xingzong, yang dijadikan sasaran, merilekskan wajahnya sepenuhnya dan berkata sambil tertawa, ikan ini enak. Jika dipanggang, rasanya akan enak. Sambil berkata, ia mengeluarkan pisau panjang, untuk memotongnya dengan pisau, segera membuat monster ini muncrat darah, jatuh ke dalam air, dan mati. Tampaknya keraguan Liu Yu terlihat. Bu Fei, di samping Liu Yu, menjelaskan, ikan harum ini adalah salah satu ikan yang tidak banyak menyerang. Ikan ini harum dan lezat, rasanya sangat enak untuk dipanggang.
Liu Yu mengangguk dan melihat ke bawah ke arah ikan harum yang sudah mati. Pada saat ini, ombak di air menjadi semakin besar. Wajah Liu Yu tiba-tiba berubah dan dia berteriak, ada orang besar datang. Pada saat ini, wajah Liu Yu berubah dan dia berkata, sialan. Bagaimana bisa lupa bahwa darah akan menarik monster lain di dalam air, ini masalah besar. Senyum di wajah murid Fei Xingzong, yang telah membunuh ikan harum, penuh dengan penyesalan. Tetapi saat ini, kita tidak bisa saling menyalahkan, tetapi lari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Ada 3 monster yang dapat dibandingkan dengan Wuling tingkat 8. Mereka hampir melompat pada saat yang sama dan membidik ketiga murid itu. Di antara kedua murid itu, murid Sekte Chongjian dan murid Sekte Feixing melintas dengan cepat. Kedua monster ikan itu hanya menggigit tempat-tempat yang tidak penting. Meskipun mereka terluka parah, mereka juga melarikan diri. Namun, murid lain dari klan Epi lambat merespons. Akhirnya kepalanya digigit dan mati. Tubuhnya juga dimakan oleh beberapa monster yang datang dari belakang. Namun, kami tidak peduli dengan mereka saat ini, dan segera melarikan diri dari sini. Monster yang tertarik ke sini akan semakin banyak karena bau darah. Setelah meninggalkan pusat yang berbahaya itu, semua orang merasa sedikit takut, dan para murid Epi bahkan lebih jelek lagi. Awalnya, ada 5 murid Epi dalam kelompok ini, tetapi sekarang 1 orang terluka dan yang lainnya mati. Murid Epi mereka tidak dapat lagi memiliki keuntungan apapun. Sekarang, kita harus lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak melukai monster-monster ini, atau kita akan tamat jika kita menarik lebih banyak monster yang lebih kuat. Meskipun Bu Fei hanya kelas 7 Wuling, dia adalah salah satu yang tertinggi dalam kultivasi dan memiliki banyak suara. Wajah semua orang yang hadir tampak berat. Mereka tahu bahwa yang mereka temui sekarang hanyalah binatang buas kelas 8 Wuling. Dapat dibayangkan bahwa akan ada banyak monster kelas 9 Wuling. Sekarang mereka telah menghancurkan 1 orang, 2 orang telah terluka, jalan di belakang pasti akan lebih sulit. Sepanjang jalan, semua orang sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Menghadapi monster yang tiba-tiba melompat keluar dari air, mereka tidak berani menyerang dengan sekuat tenaga, karena takut darah akan mengarah pada monster yang kuat. Bagi burung nasar terbang, karena jumlah orangnya banyak dan kekuatan burung nasarnya tidak kuat, jadi lebih mudah. Kita hanya perlu lebih defensif. Setelah terbang sekitar 1 jam, konsumsi setiap orang tidak sedikit. Masing-masing tangan memegang batu roh dan memurnikan auranya dengan gila-gilaan untuk menambah konsumsi Zenyuan yang sangat besar di dalam tubuh. Lihat, ada pertempuran di depan. Sepertinya seseorang dari Fei Xingzong. Beberapa orang bermata tajam, melihat 2 monster yang jauh dan tiba-tiba melompat keluar dari air, bertarung sengit dengan murid-murid Fei Xingzong ketika mereka semakin dekat, wajah Bu Fei dan para murid utama Sekte Epi menjadi sedikit buruk. Selama ini, tim mereka, Fei Xingzong, selalu berada dalam posisi yang lemah, terutama setelah salah satu murid terluka parah, kekuatan keseluruhan menjadi yang terburuk. Namun sekarang di depan orang banyak ada 2 murid Wuling Bapin dari Fei Xingzong. Jika mereka bergabung dengan tim mereka, Fei Xingzong pasti akan menjadi pemimpin tim. Jika ada keuntungan, mereka akan memiliki sedikit peluang. Ikutlah denganku dan bantu 2 saudara seperguruan yang lebih tua. Murid utama Fei Xingzong berteriak, seolah-olah dia sedang melampiaskan depresinya. Selama ini, dia tidak memiliki suara di seluruh tim. Sekarang tampaknya dia akan berubah. Para murid Liu Yunzong dan Sekte Epi enggan melakukannya, tetapi mereka adalah aliansi, dan tidak baik untuk melakukannya. Jika tidak, tim yang sulit dibangun akan langsung runtuh. Oleh karena itu, dia juga dengan cepat mengikuti para murid Fei Xingzong. Kedua murid Fei Xingzong sangat gembira melihat bala bantuan. Pada saat ini, Liu Yu juga memperhatikan monster apa yang membuat mereka begitu malu. Ini adalah gurita besar, dan saya tidak tahu berapa banyak tentakelnya. Bagaimanapun, 2 orang memotong 1, dan segera 2 tentakel lainnya tiba-tiba datang. Mereka benar-benar terjebak dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika terus seperti ini, akan ada saatnya kekuatan mereka akan habis, dan kemudian mereka akan tamat. Level gurita itu tidak terlalu tinggi. Seperti kedua murid Fei Xingzong, gurita itu sekitar 8 tingkat Wuling. Namun, karena kekhususannya, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Namun, dengan partisipasi publik, itu berbeda. Kekuatan orang-orang tidak terlalu kuat. Namun,
tidak masalah untuk memotong tentakel gurita. Gurita itu tahu bahwa dia tidak dapat membantu orang-orang. Dia menyelam ke dalam air dan pergi dengan tegas. Orang-orang merasa lega. Bukanlah hal yang bijaksana untuk bertarung dengan monster seperti itu. Kedua murid Wuling tingkat 8 dari Fake Xing Zong itu terlalu banyak minum, jadi mereka tidak peduli untuk berbicara dengan orang-orang saat ini. Mereka hanya duduk berlutut untuk memulihkan diri, dan mereka saling menunggu dengan perlahan. Ketika mereka membuka mata, para murid Fake Xing Zong segera mengundang mereka untuk bergabung dengan tim. Untuk ini, keduanya dengan mudah menerimanya. Pada awalnya, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dan benar-benar membenci para murid Wuling Liu Qipin. Namun, kenyataan memberitahu mereka bahwa banyak orang memiliki kekuatan besar dan bahwa ketika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak akan menolak. Terlebih lagi, mereka berdua tahu bahwa begitu mereka bergabung, tidak akan mudah bagi mereka untuk mengambil alih kendali seluruh tim dengan kekuatan mereka. Melihat mereka setuju, para murid Sekte Fake Xing langsung gembira karena keberadaan mereka benar-benar bermanfaat bagi mereka. Meskipun para murid Sekte Epi dan Sekte Liu Yun tidak senang, mereka juga menyadari bahwa mereka telah bergabung. Dalam perjalanan berikutnya, keamanan pasti akan jauh lebih baik. Setelah beristirahat sebentar, semua orang melanjutkan perjalanan, dan manfaat memiliki dua orang kuat Wuling Ei terungkap sepenuhnya. Sepanjang jalan, krisis hampir mudah diatasi. Dan kekuatan yang sesekali ditunjukkan oleh dua orang itu, juga membangun gengsi absolut di antara orang banyak, membuat semua orang tidak berani menentang maksud mereka berdua. Lihat, itu sebuah pulau. Apakah itu akhir dari level pertama? Seorang murid Chong Jianmen berseru ketika dia melihat sebuah pulau kecil tidak jauh dari sana. Kedua murid Sekte Fake Xing dari Wuling Bapin menunjukkan seringai, seolah-olah mereka saling mengejek ketidaktahuan satu sama lain. Dan suara orang-orang itu juga menyadari bahwa semua orang menatap mata mereka sendiri dengan aneh, tidak dapat menahan diri untuk tidak segera menutup mulut. Dan segera seseorang menjelaskan alasannya. Ternyata wilayah perairan ini memang tidak kecil. Setidaknya, mereka yang berada di bawah level Wuling tidak dapat terbang. Mereka telah kehilangan nyawa karena kurangnya Zenyuan di tengah jalan, atau bahkan sebelum tengah jalan. Oleh karena itu, di tengah perjalanan, akan ada sebuah pulau untuk Anda beristirahat. Tentu saja, pulau itu tidak sepenuhnya aman. Selain keberadaan monster di pulau itu, ada juga monster yang dapat melarikan diri dari air untuk waktu yang singkat. Tentu saja, ada banyak harta karun di pulau itu, yang umumnya dijaga oleh monster. Semakin bagus harta karunnya, semakin kuat binatang iblis itu. Dikatakan bahwa ada harta karun yang dijaga oleh monster Wuzong. Sayangnya, tidak ada yang berumur panjang untuk menantang mereka, bahkan jika pihak lain tampaknya tidak dapat meninggalkan wilayah itu karena beberapa batasan. Di antara mereka, beberapa murid akan menunggu di sini. Ketika saatnya tiba, tempat rahasia itu akan mengusir mereka. Orang yang berseru sebelumnya merasa malu ketika mendengar semua ini, dan wajahnya panas. Pulau itu besar atau kecil, tetapi tidak kecil. Ukurannya sekitar setengah dari klan Liu Yun. Ketika Anda datang ke sini, beberapa dari Anda tidak ingin pergi lagi setelah mengalami bahaya sebelumnya. Mereka berencana untuk tinggal di sini untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan, dan kemudian diam-diam menunggu tempat rahasia itu ditutup. Mengenai hal ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun, setiap orang memiliki ide yang berbeda. Terlebih lagi, jika hidup masih hidup, maka semuanya mungkin. Jika hidup sudah pergi, hal-hal baik apa yang bisa dilakukan? Liu Yu berencana untuk mempelajari situasi di pulau itu sebelum berangkat. Mengenai apakah akan mengikuti orang-orang ini atau tidak, Liu Yu belum membuat rencana yang baik. Akhirnya, kami berdiskusi dan memutuskan bahwa mereka yang masih memutuskan untuk maju akan berkumpul di sini, dan mereka yang tidak berniat untuk maju tidak perlu kembali. Namun, saya percaya bahwa bahkan jika mereka benar-benar terus maju, mereka tidak akan bekerja sama dengan sekte lain, tetapi memilih sekte mereka sendiri. Dulu, hampir tidak ada seorang pun di setiap sekte yang bersedia bekerja sama dengan sekte yang sama, karena takut akan dirampok oleh sekte yang sama. Namun sekarang kita semua tahu bahwa sulit bagi satu orang untuk bertahan hidup dari bahaya di depan. Setelah itu, banyak orang yang bersedia bekerja sama. Pulau itu sangat terpencil, tetapi setelah setengah hari, suasananya telah banyak berubah, dan sebuah tempat perdagangan kecil secara spontan berkumpul di pulau itu.
Tidak perlu khawatir diganggu. Lagi pula, ada cukup banyak orang di setiap sekte di sini, jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Terlebih lagi, kita semua merasa bahwa kekuatan kita semakin lemah, dan kita ingin sekali menukar apa yang paling kita butuhkan saat ini, untuk meningkatkan kekuatan kita. Bagaimanapun, bahayanya tidak kecil. Tim Liu Yu baik-baik saja, karena dua murid Fei Xingzong dari Wuling Bapin ada di sana. Namun, tidak banyak bahaya yang dihadapi. Namun, tim lain, terutama beberapa dari mereka yang lajang atau dengan satu atau dua orang, tidak seberuntung itu. Sebagian besar dari mereka cacat atau terluka. Mereka takut, setelah berpisah dari para murid ini, Liu Yu akhirnya berkeliling pulau untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi dari Luo Fu atau bertemu dengan kakak senior Yun Xiao. Sayang sekali Liu Yu kecewa. Setelah mencarinya, Liu Yu merasakan banyak bau monster yang kuat. Beberapa bau yang kuat membuat Liu Yu tidak berani mendekati mereka, tetapi dia tidak bertemu dengan Yun Xiao atau Luo Fu. Sepertinya Luo Fu dan kakak senior Yun Xiao tidak ada di sini. Dengan kekuatannya, dia mungkin telah melewati level pertama. Meskipun sedikit kecewa, tetapi Liu Yu tidak terlalu terkejut. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu berencana untuk melanjutkan. Begitu dia siap untuk memulai, dia baru saja bertemu dengan Bu Fei, yang berencana untuk melanjutkan. Liu Yu, apakah kamu akan melanjutkan? Ikutlah dengan kami, satu orang lagi, satu perhatian lagi. Melangkah di jalan gairah. Pada saat ini, Liu Yu juga menemukan bahwa dia telah mencapai level Wuling 8. Sayangnya, alamnya tidak stabil. Jelas, dia mengandalkan hal-hal asing untuk menerobos. Dengan cara ini, dia tidak dapat menstabilkan wilayahnya dalam 10 hari setengah bulan, dan kekuatannya tidak terlalu banyak. Dia hanya dapat mengatakan bahwa dia telah meningkat sedikit dibandingkan dengan 7 tingkat Wuling. Pada saat ini, banyak murid Fei Xingzong, yang dipimpin oleh 2 tingkat 8 Wuling, juga datang kepada Liu Yu. Di antara mereka, murid tingkat 8 Wuling dengan nama keluarga Yan cukup baik dan berkata sambil tersenyum, "Namamu Liu Yu. Kami semua menyambutmu untuk melanjutkan di tim ini." Liu Yu tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia langsung menolak, "Semua saudara seperguruan muda akan maju sendiri, jadi terima kasih atas kebaikanmu." Senyum di wajah murid Fei Xingzong tingkat 8 Wuling membeku. Liu Yu tidak memberinya muka. Melihat penolakan Liu Yu, Bu Fei juga terburu-buru untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada murid tingkat 8 Wuling ini, memberitahunya untuk tidak marah dan bertengkar dengan Liu Yu. Kemudian dia berkata kepada Liu Yu, "Adik seperguruan Liu Yu, prestasimu rendah. Jika kamu sendirian, itu terlalu berbahaya. Sebaiknya kamu tinggal bersama kami." Liu Yu sedikit terharu. Meskipun dia sedikit sombong, dia baik kepada teman-teman sekelasnya. Melihat murid Wuling Bapin dari Sekte Fei Xing yang tampak muram, saya percaya bahwa murid-murid Sekte Liu Yun tidak akan memiliki kehidupan yang baik bersama mereka. Jika mereka pergi dari sini, murid-murid Sekte Fei Xing dapat memakaikan sepatu untuk mereka kapan saja. Mungkin, sebaliknya, itu menjadi lebih berbahaya. Saya ragu-ragu sejenak. Meskipun saya tidak ingin menunda waktu saya tidak bisa mengabaikan murid-murid Sekte Liu Yun. Bagaimanapun, tim ini berkembang pesat kali ini, dan ada 6 murid Sekte Liu Yun. Jumlah murid Fei Xingzong telah mencapai 10 karena 2 murid Fei Xingzong Wuling tingkat 8 bergabung. Jadi, untuk menjaga murid-murid Liu Yunzong ini, Liu Yu akhirnya mengangguk dan berkata, "Yah, aku tidak terlalu percaya diri dengan kekuatanku sendiri. Aku hanya berpikir lebih mudah bagiku untuk mendapatkan kesempatan sendirian. Sekarang aku sama sekali tidak percaya diri. Lebih baik aku bersamamu." Bu Fei tiba-tiba menunjukkan senyum kepuasan, dan saudara Yan Yu, murid Sekte Bintang Terbang dari Wuling Bapin, juga tenang. Dia sama sekali tidak menyukai Liu Yu. Dia berpikir bahwa Liu Yu tidak memberinya muka, jadi dia harus memikirkan cara untuk membuat Liu Yu menghilang sepenuhnya di jalan. Setelah kejadian kecil ini, kerumunan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama setelah mereka berangkat di jalan, 2 praktisi seni bela diri dari Wuling tingkat 8 Fei Xingzong mulai memanfaatkan hak istimewa mereka. "Liu Yu, kekuatanmu rendah. Saat kau dalam bahaya, kau hampir harus bergantung pada kami. Tapi kau tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, kau bisa terus maju dan menjelajahi jalan. Bagaimana menurutmu?" Yan Yu, salah satu dari 2 roh bela diri, berkata.
Bu Feifei sangat cemas dan berkata, Saudara Yan, Saudara Liu, dia terlalu lemah untuk melarikan diri dalam bahaya. Selain itu, tidak harus menjadi Pathfinder. Tapi tidak mungkin baginya untuk tidak melakukan apa-apa. Baiklah, aku komandan atau kau komandan. Jika kau menginginkan perintah ini, aku bisa memberikannya kepadamu, asalkan kau bisa memecahkan masalah besar yang kita hadapi di jalan. Yan Yu berkata sambil mencibir. Murid Fei Xingzong lainnya dari Wuling Bapin tidak berbicara sama sekali, tetapi sikapnya juga jelas. Stepfly segera menyesal, tahu tidak akan meninggalkan Liu Yu, jadi biarkan Liu Yu sendirian di depan jalan, aku khawatir lebih berbahaya. Pada saat ini, Liu Yu berkata perlahan, aku ingin menjelajahi jalan di depan. Adik seperguruan, terbang dengan malu. Liu Yu menepuk bahunya yang terbang dan berkata dengan senyum tipis, setiap orang punya urusan masing-masing. Aku benar-benar tidak cocok untuk tetap berada di tim dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, aku selalu sangat beruntung, dan kali ini aku seharusnya tidak terkecuali. Setelah itu, Liu Yu menatap kakak seperguruan Yan dari murid kelas 8 Wuling Fei Xingzong dan berkata, kakak seperguruan Yan, aku akan pergi ke depan. Liu Yu berjalan di depan untuk menjelajahi jalan. Para murid Fei Xingzong sengaja memperlambat laju kemajuannya, tetapi dia membiarkan Liu Yu melaju lebih cepat. Dia tidak punya pilihan selain mendesak semua orang untuk melaju lebih cepat. Liu Yu tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Yan Yu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Selanjutnya, di sepanjang jalan, orang-orang hampir tidak menemui bahaya apapun, yang membuat kakak seperguruan Yan ini sangat tertekan, di dalam hatinya, di mana monster-monster ini mati. Bagaimana Yan Yu tahu bahwa Liu Yu telah membunuh monster-monster itu di sepanjang jalan, dan agar tidak menimbulkan bau darah, Liu Yu menggunakan kekuatan Yin. Dia langsung menggunakan kekuatan fisik yang kuat untuk menghancurkan organ-organ internal monster-monster ini, membunuh mereka tanpa meninggalkan bekas luka, dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Ruang cincin Liu Yu sangat besar. Kalau tidak, akan menjadi hal yang sangat merepotkan untuk menyingkirkan monster-monster ini. Namun, ada kecelakaan dalam segala hal, dan sekarang, kecelakaan terjadi. Liu Yu melewati satu tempat dan terus berjalan tanpa bertemu monster itu. Tetapi setelah Liu Yu, ketika tim tiba di sini, ada monster yang dapat dibandingkan dengan 9 tingkatan roh bela diri tiba-tiba keluar dan mencabik-cabik orang-orang dengan gigi tajam, yang membuat orang-orang merasa kedinginan. Liu Yu, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Monster sebesar itu belum ditemukan. Dua murid Fei Xingzong di puncak tingkat 8 Wuling dan Bu Fei, yang baru saja memasuki Wuling Jiupin, bekerja sama untuk meledakkan monster itu kembali, jauh dari tempatnya. Kemudian Yan Yu berteriak pada Liu Yu dengan marah. Liu Yu juga sedikit kesal saat itu, jadi dia menjawab, kultivasiku hanya Wuling Liupin. Jika monster yang lebih kuat dariku tidak melompat keluar, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Dan dia tiba-tiba melompat keluar, dan aku punya harapan untuk hidup dengan kultivasi Wuling Liupin. Begitu Liu Yu mengatakan ini, Yan Yu terdiam dan tidak berbicara lagi. Namun, dia lebih muak dengan Liu Yu. Namun, kultivasi Liu Yu yang rendah membuatnya gagal 3 kali dan 4 kali, yang membuatnya semakin kesal. Setelah itu, Liu Yu tidak maju ke depan lagi, dan Yan Yu tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa kesalahan. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, saya khawatir banyak orang akan mengemukakan pendapat tentangnya. Dan Liu Yu tidak menjelajahi jalan di depan, jadi situasinya benar-benar berbeda. Tanpa Liu Yu memecahkan monster di depan, monster itu muncul dari waktu ke waktu, dan semua orang lelah berlari. Ada semua jenis monster dari waktu ke waktu, yang membuat praktisi seni bela diri dari 2 Wuling Bapin dari Fei Xingzong sedikit tak tertahankan. Pada saat ini, air memicu gelombang besar, menutupi langit, semua orang tenggelam di dalam air. Ah, itu monster setingkat Wuzong. Di tengah ombak besar, Liu Yu tidak tahu siapa yang membuat suara itu, tetapi Liu Yu tahu bahwa situasinya tidak baik. Saat semburan air menghilang, Liu Yu menghirup udara dingin saat melihat benda besar di depannya. Ini adalah paus besar, di mana semburan air yang baru saja muncul, itu adalah kolom air di punggungnya. Ayo lari, semuanya. Monster ini sebanding dengan Wuzong. Dengan bentuk tubuhnya, sulit bagi siapapun untuk melakukan apapun padanya bahkan jika dia adalah orang kuat di Wuzong.
Seorang murid sekte bintang terbang berteriak panik, dan kemudian dia siap untuk melarikan diri. Yan Yu menghentikannya dan membentak, "Jangan panik." Kemudian dia menatap murid-murid Liu Yunzong dengan wajah dingin dan meraung, "Para murid Liu Yunzong ada di belakang Ola, kita mundur sambil menarik diri. Jika itu normal, mungkin para murid sekte Epi akan menentangnya. Bagaimanapun, melemahkan kekuatan sekte Liu Yun akan membuat sekte Fei Xing semakin mendominasi tim ini, yang juga sangat tidak menguntungkan bagi sekte Epi mereka. Namun, ketika sampai pada saat hidup dan mati, saya tidak terlalu peduli." Yang disebut teman mati tidak mati. Murid-murid Chong Jianzong juga setuju untuk membiarkan murid-murid sekte Liu Yun datang ke belakang. Sekte Fei Xing dan orang-orang Epi bergandengan tangan untuk mendorong semua murid sekte Liu Yun sampai akhir dan menghadapi Paus. Semua murid sekte Liu Yun tampak jelek, dan mereka semua menatap Liu Yu dengan kebencian. Semua ini disebabkan oleh Liu Yu. Dalam hal ini, Liu Yu tanpa ekspresi, mengetahui bahwa ini adalah hati orang-orang, dan niat baik mungkin tidak dihargai. Terlebih lagi, dia tidak memiliki belas kasihan kepada orang-orang ini. Hanya melangkah sedikit lebih baik, tidak mengatakan apa-apa, diam-diam menentang Paus. Air yang ditelan Paus itu telah dimuntahkan seluruhnya dan dia akan makan lagi. Ia membuka mulut besar cekungan darah, bersama dengan air laut, untuk menelan orang-orang. Semua orang merasakan bahwa ada hisapan besar yang datang, dan mereka tiba-tiba menjadi goyang di tengah langit, dan sayap roh yang mengepak dengan keras juga langsung runtuh. "Ah, hisapan yang sangat besar. Aku tidak bisa bertahan." Seorang murid dari sekte Liu Yun Wuling Liupin berseru, melambaikan senjatanya, berharap untuk menahan daya tarik, tetapi dia segera tersedot masuk. Untungnya, 3 murid Liu Zong tersedot oleh salah satu dari mereka. Alasan mengapa Fei Xingzong mendapat bantuan Yan Yu, 2 murid puncak Wuling Bapin, adalah karena tidak ada dari mereka yang terserap. Pada saat ini, Paus itu menutup mulutnya, tidak melihat orang-orang lainnya, dan perlahan-lahan tenggelam. Para murid sekte Fei Xing dan sekte Epi yang lolos dari bencana merasa lega. Kali ini bahaya sudah berlalu. Namun, para murid klan Epi juga menjadi berat di hati mereka. Hari ini, Yan Yu dapat menghadapi orang-orang Yunzong dengan cara ini, dan mungkin tidak dapat menghadapi mereka seperti ini lain kali. Terjadi keretakan besar antara kedua sekte, dan mereka menjadi sangat tidak percaya satu sama lain. Yan Yu secara alami merasakan ini, tetapi dia tidak memperhatikannya. Segera, mereka akan dapat menyeberangi air. Pada saat itu, orang-orang dari klan Epi tidak akan berguna. Pada saat yang sama, di dalam perut Paus, Liu Yu dan yang lainnya terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, Liu Yu dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas lingkungan sekitarnya. Dan itu karena mereka dapat melihat dengan jelas sehingga mereka menarik napas. Mereka sekarang berada di dalam perut Paus ini, dan setiap kali Paus itu menggeliat, ia melepaskan lendir alkali yang kuat. Viskositas lendir ini luar biasa, tetapi juga memiliki sifat korosif yang kuat, yang terus-menerus mengikis kekuatan sejati orang-orang. Dengan goncangan berulang-ulang, Liu Yu dan yang lainnya mulai mendekati perut masing-masing. Lendir di dalam usus dan lambung hampir membuat orang tidak dapat bertahan, dan tempat di dalam lambung, sebagai tempat mencerna makanan, harus memiliki kemampuan pencernaan yang lebih kuat. Berpikir bahwa mereka akan segera menjadi makanan di mulut Paus, mereka akan hampir hancur ketika mereka dicerna sepenuhnya. Akhirnya, suara bang-bang terdengar sepanjang waktu. Dengan gerakan peristaltik usus dan lambung Paus yang hebat, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam perut Paus. Lendir di perut Paus itu hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, 3 murid Wuling Liupin tidak dapat bertahan. Mereka langsung menembus penghalang Zenyuan yang tersebar di seluruh tubuh. Dalam waktu kurang dari setengah kolom dupa, itu langsung terkikis dan mencair menjadi genangan darah dan air, yang menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh Paus itu. Pada saat ini, ada beberapa penghalang Yuan nyata yang juga runtuh, termasuk Liu Yu. Kultivasi Liu Yu masih merupakan Wuling Liupin saat ini. Meskipun hampir sebanding dengan 7 tingkat Wuling karena keringkasan Zenyuan, dia masih tidak dapat menahannya di bawah cairan lambung yang begitu kuat. Pada saat ini, perut Paus itu berhenti menggeliat, dan orang-orang merasa lega, tetapi hati mereka masih berat. Mereka masih berada di perut Paus saat ini, dan meskipun perut Paus itu berhenti menggeliat untuk mencernanya, saya percaya bahwa perut Paus itu akan terus menggeliat segera.
Mereka masih bisa bertahan beberapa saat, tetapi mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Kita akan menghancurkan usus dan perutnya, lalu kita bisa keluar. Kita akan melakukannya. Beberapa orang hampir gila. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka mengeluarkan pedang mereka, dan menebas dengan panik. Sayangnya, itu hanya bisa menghancurkan lendir di perut paus, apalagi daging dan darahnya. Tidak ada gunanya. Kulit paus itu kasar dan dagingnya tebal. Bahkan jika Wuzong ditelan olehnya, hampir mustahil baginya untuk menghancurkan perutnya. Liu Yu dengan mudah menghindari cairan korosif yang disemprotkan, dan dengan baik hati mengingatkannya tidak apa-apa bagi Liu Yu untuk tidak berbicara. Begitu dia berbicara, ujung tombak itu langsung menunjuk ke arah Liu Yu, dan dia memarahi Liu Yu, ini semua karena kamu. Jika kamu tidak menyinggung saudara seperguruan Yan Yu, bagaimana dia bisa memakai sepatu kecil untuk kita? Bagaimana kita bisa berakhir seperti ini dan tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup? Liu Yu tahu dalam hatinya bahwa tanggung jawab utama bukanlah sepenuhnya miliknya, tetapi dia tidak membantahnya. Sekarang semua orang sangat bersemangat dan dapat dimaafkan karena mengatakan itu. Sayangnya, Liu Yu ceroboh. Ketika mereka mencapai masa putus asa, mereka menjadi semakin ganas, dan kata-kata mereka menjadi semakin sulit didengar. Bu Fei membujuk sama sekali tidak ada gunanya. Sebaliknya, dia juga dituduh tidak mengenal orang dan mengundang Liu Yu. Hanya ketika dia mengundang Liu Yu, situasi saat ini dapat terlihat. Bu Fei benar-benar tidak berkarakter, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Awalnya, semua orang sangat patuh padanya, tetapi sekarang, di saat kritis hidup dan mati, siapa yang peduli bahwa dia adalah seorang saudara senior? Karena kata-kata orang-orang ini menjadi semakin berlebihan, wajah Liu Yu menjadi semakin suram. Dengan dengungan dingin, Liu Yu membalas, bahkan jika tidak ada alasan bagiku, apakah kamu pikir kamu bisa aman? Baru saja, sikap klan Epi dan sekte Feixing sudah jelas. Bahkan jika tidak ada alasan bagiku, kamu juga menjadi objek pengorbanan. Tiba-tiba, beberapa orang tercengang. Agar adil, apa yang dikatakan Liu Yu benar. Dan mereka tidak benar-benar tidak mengerti alasannya, mereka hanya menggunakannya untuk melampiaskan kepanikan dan keputusasaan mereka. Memanfaatkan kesempatan keheningan semua orang, dia sedikit menyesuaikan langkah-langkahnya, dan penerbangan itu juga meyakinkan, semua orang, prioritas utama adalah mencari cara untuk keluar. Jalan, apa yang bisa kulakukan? Kita sudah sampai di perut paus ini, dan sebentar lagi akan dicerna olehnya dan menjadi kotoran. Murid dari sekte Liu Yun, Wuling Qipin, hampir menangis. Murid-murid lainnya juga putus asa. Bu Feifei segera menutup mulutnya. Dia juga sangat putus asa saat ini, tetapi dia tidak mau mati seperti ini. Sekarang dia ditanya oleh saudara seperguruan yang lebih muda, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apapun. Liu Yu membuatnya tetap tenang seperti sebelumnya. Dia berkata, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara membuang usus dan perut paus ini. Kalau tidak, ketika perut dan usus paus ini makan dan bergerak lagi, kita pasti akan mati. Semua orang yang hadir mengangguk. Setelah katarsis, mereka mulai tenang secara bertahap, mengetahui bahwa saat ini, hidup 1 detik lagi adalah 1 detik, dan hidup 1 detik lagi adalah memiliki lebih banyak harapan. Liu Yu mulai mengamati. Seluruh perut paus itu seperti istana yang sangat besar. Terlalu besar, karena terlalu banyak lendir, mereka tidak bisa terbang. Untuk sampai ke sana, mereka harus memanjat. Jika memanjat, mereka harus menyentuh lendir paus. Lendir itu sangat korosif sehingga siapapun bisa menempel padanya. Ini tampaknya benar-benar terperangkap dalam simpul. Liu Yu juga sangat kesal. Pada saat ini, usus paus mulai menggeliat lagi. Tampaknya usus paus tidak puas dengan hasil pencernaan, dan berencana untuk mencernanya lagi. Mereka semua terkejut, dan mereka semua bergegas ke seluruh tubuh. Penampakan mayat beberapa orang itu masih hidup. Mereka tidak ingin berakhir seperti mereka. Liu Yu tidak berani ceroboh. Kultivasi Qi-nya adalah titik lemah, dan sekarang indera pedangnya tidak berguna sama sekali. Untuk menahan korosi dari cairan asam, dia harus mengandalkan kultivasinya sendiri, dan akal sehat pedang dan tinju tidak berguna. Akhirnya, gelombang serangan sari lambung di masa lalu, meskipun konsumsi yuan realnya serius, tetapi karena alasan pencegahan, tidak ada korban jiwa. Namun, konsumsi Zhen Yuan mudah untuk diatasi,
tetapi konsumsi pikiran tidak semudah itu untuk diatasi. Kita semua merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Saat ini, Liu Yu juga sedikit menyesal karena tidak meningkatkan kultivasinya ke Wuling Jiupin lebih awal, yang membuatnya merasa tidak berdaya sekarang. Yah, tidak. Saat ini, Liu Yu melihat bahwa perut paus itu tidak bergerak lagi, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya dan hanya memindahkan Zhen Yuan ke kakinya untuk menyelamatkan Zhen Yuan dan menahan lendir di bawah tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, Liu Yu di samping seorang murid sekte Liu Yun, untuk melampiaskan kebencian batinnya, dengan keras membelah pedang di bagian bawah, dan segera sari lambungnya terciprat. Pada saat ini, Yuan Ryu tidak mencukupi, dan Liu Yu dalam krisis. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa formula sihir 9 putaran berjalan liar, dan cahaya emas hitam dan emas mengalir ke seluruh tubuh. Aduh, cairan lambung ini jatuh ke tubuh Liu Yu, seperti melemparkan sepotong daging ke dalam panci minyak. Wah, Liu Yu menghirup udara dingin. Cairan lambung itu terlalu korosif. Bahkan jika dia mempraktikkan formula sihir 9 putaran dan tubuhnya kuat, bagaimanapun juga itu adalah cairan lambung korosif dari monster Wuzong. Bahkan senjata sihirnya bisa langsung terkikis. Terlebih lagi, tubuh dagingnya, dalam sekejap, cairan korosif itu langsung membakar pakaiannya hingga ke lengan kirinya. Setelah mencapai lengan kirinya, larutan asam itu dengan cepat terkikis dan menyebar ke wilayah itu. Liu Yu bermaksud untuk memaksanya keluar dengan Zhen Yuan, tetapi itu seperti bahan bakar larutan asam, dan kecepatan korosinya lebih cepat. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit putus asa. Setelah sekian lama seperti ini, lengannya menjadi tidak berguna. Maaf, saya tidak bermaksud, saya hanya ceroboh. Cairan asam ini berkata kepada Liu Yu yang juga tampak panik. Liu Yu tertawa getir di dalam hatinya. Dia mencoba mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia sangat gembira. Tiba-tiba, dalam menghadapi situasi seperti itu, Liu Yu sudah putus asa. Dia berpikir apakah dia orang yang kuat dan memotong seluruh lengannya. Kalau tidak, ketika korosivitas terus menyebar, dia akan benar-benar tamat. Pada saat inilah Liu Yu tiba-tiba menemukan bahwa asam yang telah menyebar dengan liar tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan, dan mulai mundur. Semua ini disebabkan oleh jurus sihir 9 putaran Liu Yu dan konstitusi Liu Yu. Liu Yu telah diubah menjadi tubuh fagosit oleh alkimia batin binatang buas yang menelan. Selain itu, jurus sihir 9 putaran adalah yang pertama di daratan Tiongkok. Kombinasi kekuatan dan tenaga membuat Liu Yu mengatasi kesulitan ini. Ketika Liu Yuxian menggunakan Zhen Yuan untuk menahan cairan korosif, ia menemukan bahwa cairan korosif tidak hanya sangat korosif, tetapi juga fagosit. Menelan sebagian Zhen Yuan membuat cairan korosif menyebar lebih cepat. Pada saat itu, Liu Yu tiba-tiba berpikir bahwa jika ia memurnikan cairan korosif, dapatkah ia meningkatkan sebagian kapasitas fagositnya? Lakukanlah saat Anda memikirkannya. Sekarang Liu Yu tidak perlu khawatir. Ia tidak takut pada tangan dan kakinya. Jurus sihir 9 putaran berhasil. Setiap kali berhasil, ketika menyangkut cairan korosif yang telah menyusut menjadi bola, ia memurnikan sebagiannya dan berlari dengan tubuhnya sendiri. Ketika cairan lambung ini benar-benar dimurnikan, Liu Yu mencobanya dengan batu roh dan menemukan bahwa itu benar-benar efektif. Liu Yu merasa bahwa dia memiliki sedikit peningkatan dalam kecepatan menelan dan kemampuan untuk memurnikan energi saat menelan. Meskipun memurnikan Willow mampu menelan lebih banyak bakat mereka sendiri, jika mereka bisa lebih nyata. Selain itu, ini bukan titik yang paling kritis. Yang terpenting adalah bahwa Liu Yu sekarang menyadari bahwa, selain kemajuan fisik, Liu Yu juga dapat meningkat dengan memurnikan benda-benda dengan sifat melahap. Artinya, jika Liu Yu dapat memperoleh pemurnian harta karun dengan sifat menelan, dan jika bakat melahap memenuhi persyaratan, bahkan jika tubuhnya hanya roh bela diri, bukan tidak mungkin untuk menembus Wuzong dalam kultivasi. Meskipun sifat melahap benda-benda tidak dapat ditemukan, tetapi ini adalah jalan pintas yang sangat bagus. Bagaimana mungkin, pada saat ini, kelompok cairan lambung sebelumnya kepada Liu Yu, pria itu melihat lengan Liu Yu berseru. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat lengannya. Dia melihat lengannya telah sembuh total, seolah-olah luka yang disebabkan oleh korosi yang mengerikan itu hanyalah ilusi. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan tawa, tetapi dia tidak ingin memberitahunya bahwa dia memiliki bakat menelan. Sebaliknya, dia berkata,
saya khawatir itu ada hubungannya dengan formula sihir 9 putaran, yang merupakan formula metode tubuh pertama di daratan. Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba menyadari bahwa Liu Yu telah memilih untuk berlatih formula sihir 9 putaran. Meskipun formula sihir 9 putaran itu kuat, kondisi yang diperlukan untuk latihan tersebut membuat banyak orang sombong berubah warna. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Yu, yang tampaknya tidak menunjukkan gunung dan embun, dan tidak menunjukkan kinerja yang cemerlang di sepanjang jalan, bahkan dapat berlatih formula sihir 9 putaran. Semua orang menatap wajah Liu Yu, dan ada sedikit kekaguman di mata Liu Yu. Namun, saat ini, orang-orang lebih peduli tentang bagaimana cara melarikan diri. Oleh karena itu, sisanya tidak relevan. Tiba-tiba, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saudara Liu Yu, karena kamu tidak perlu khawatir tentang cairan korosif, apakah mungkin untuk meninggalkan perut paus ini?" Begitu kata-kata terbang itu keluar, mata orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyala, yang merupakan masalah mereka yang paling mengkhawatirkan. Ini kamu dapat mencobanya. Meskipun Liu Yu memiliki keyakinan penuh, tetapi tidak baik untuk berbicara terlalu penuh, jika tidak, itu akan menyebabkan semua orang ragu. Mereka semua tiba-tiba sangat gembira. Lebih baik memiliki harapan daripada tidak ada harapan. Lebih baik menunggu kematian. Para pengikut sekte Liu Yun yang telah menyerah menunjukkan kegembiraan mereka. Jika Liu Yu bisa keluar dari perut, mereka bisa langsung menyingkirkan perut paus yang mengerikan itu dengan mengandalkan tali tanpa harus mendekati cairan korosif itu. Jika kalian bisa keluar, bisakah kalian mengeluarkan kami berdua? Seorang murid dengan nada gelisah bertanya kepada orang banyak. Semua orang menoleh dan mendapati bahwa mereka adalah dua murid sekte Epi yang tersisa. Salah satu dari dua murid Epi meninggal di awal kejatuhan mereka, dan dua yang tersisa tidak berbicara. Bagaimanapun, mereka sekarang jumlahnya sedikit. Selain itu, sekte Epi dan sekte Feixing menganiaya sekte Liu Yun sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani memprovokasi mereka. Jika ada yang bertindak gila-gilaan terhadap mereka dalam situasi putus asa seperti itu, mereka harus mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Namun, saat ini tidak sama, sekarang ada harapan untuk keluar, bahkan jika mereka tidak mau berbicara, mereka harus menunjukkan sikap mereka. Tidak mungkin. Liu Yu belum menjawab, para murid Liu Yunzong secara mengejutkan sepakat menentang jalan itu. Ya, adik seperguruan Liu Yu, sama sekali tidak. Para murid sekte Epi memperlakukan murid sekte Liu Yun kita dengan sangat baik sebelumnya. Kita tidak punya alasan untuk membantu mereka. Adalah baik untuk tidak membunuh mereka, seorang murid sekte Liu Yun berkata kepada Liu Yu. Liu Yu terdiam. Dari sudut pandang sekte Liu Yun, dia seharusnya tidak membantu mereka. Namun, dari sudut pandang pribadi, Liu Yu merasa bahwa hampir tidak ada perbedaan antara kedua belah pihak. Hal ini terutama berlaku setelah pelecehan sebelumnya terhadap murid sekte Liu Yun. Meskipun dia tidak ingin bertengkar dengan murid sekte Liu Yun, ada duri di hatinya. Akhirnya, Liu Yu membuat keputusan dan berkata, "Aku bisa mengeluarkanmu, tetapi jika kamu keluar dari perut, kamu harus berdiri di depanmu." Bagaimanapun, kita tidak benar-benar aman saat kita keluar dari perut. Kita hanya sementara keluar dari bahaya. Aku tidak punya pilihan selain meminta pendapatmu. Seperti yang dikatakan Liu Yu, mereka tidak punya pilihan. Mereka mengangguk dengan senyum pahit dan setuju. Melihat ini, banyak murid sekte Liu Yun tidak senang. Namun, saat ini, mereka harus bergantung pada Liu Yu, dan mereka tidak banyak bicara tentang hal itu. Mereka diam-diam dalam keputusan Liu Yu. Sekarang setelah dia membuat keputusan, Liu Yu tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan dua pisau panjang dan menusukkannya ke perut paus. Adapun pedang, Liu Yu tidak tahan menggunakan pedang untuk merusaknya. Kekuatan cairan korosif dapat merusak bahkan alat sihir kelas atas. Dua senjata sihir di tangan Liu Yu dibuang setelah digunakan di sini, dan semuanya terbuang sia-sia. Meskipun karena lendir, keduanya dan bilah pisau sepanjang setengah kaki itu cukup menyentuh daging perut paus, Liu Yu juga dapat mengandalkan kekuatan kakinya untuk mendorong dirinya ke atas perut paus. Tak lama kemudian, Liu Yu naik ke tengah perut paus. Mata semua orang selalu tertuju pada Liu Yu. Melihat ini, mereka takut Liu Yu akan tiba-tiba jatuh. Meskipun Liu Yu sedang memanjat, dia tidak lupa menjalankan formula sihir 9 putaran, memurnikan cairan korosif, dan meningkatkan bakat menelannya. Namun, setelah peningkatan sekitar 50%,
Liu Yu menemukan bahwa bakat menelannya tidak meningkat lagi. Pasti cairan korosif yang dapat membantunya. Dalam hal ini, Liu Yu tidak pergi untuk memurnikan larutan korosif, tetapi mempercepat kecepatannya untuk naik ke atas perutnya. Setelah beberapa pengalaman, Liu Yu tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk peristaltik lambung paus berikutnya. Lebih baik bergerak lebih cepat. Bagaimanapun, ada 3 murid sekte Liu Yun yang memiliki kultivasi yang sama dengan mereka. Akhirnya meninggalkan perut paus, tidak hanya Liu Yu, hampir semua orang tidak bisa menahan napas untuk waktu yang lama. Liu Yu mengeluarkan tali dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke bawah, dan berkata, aku bisa merasakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menggeliatnya paus berikutnya hampir habis. Yang dengan keterampilan rendah harus didahulukan. Tentu saja, mereka tidak ragu-ragu. Banyak dari mereka yang melotot ke arah 2 murid Epi dan berkata, kalian berdua pergilah sampai akhir. Kedua murid Epi itu tertawa getir, tahu bahwa aku takut murid-murid sekte Liu Yun tidak akan memiliki penampilan yang baik pada mereka berdua di sepanjang jalan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Semuanya hanya dapat dianggap sebagai pencarian diri. Ketika sekolah EP terakhir akan muncul, perut paus itu menggeliat lagi, dan murid EP itu terkejut. Para murid Liu Yun Song, kecuali keraguan Bu Fei untuk menyelamatkan, semua yang lain memiliki pandangan yang baik. Pada saat kritis, tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung menyeretnya ke atas. Terima kasih, saudara senior Liu Yu. Murid EP itu berkata dengan rasa terima kasih. Ekspresi Liu Yu hampir tidak berubah. Dia berkata dengan lemah, jangan berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin kau mati terlalu cepat. Kami menunggumu untuk menjelajahi jalan ke depan.